Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran PPKN di kelas 10 ya, pertemuan pertama. Nanti materi kita adalah rias politika ala Indonesia. Di sini sudah kita siapkan untuk modul 1 etika roda pemerintahan. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita melaksanakan kesiapan kalian, kita cek dulu ya. Yang pertama adalah di bangku dan kursi, tolong diluruskan dulu ya. Diluruskan. Ya. Setelah tempat duduk dirasa nyaman, dilanjutkan dengan cek kelengkapan dari baju kalian. Mungkin ada yang terbuka atau apa, dipersiapkan. Kalau sudah alat tulis juga dipersiapkan. Tak lupa adalah suasana kelas harus bersih ya. Coba kita cek dulu, dilihat kanan kiri apakah masih ada sampah. Oh ya, ada kertas ya. Tolong dimasukkan untuk sampahnya sesuai dengan kriteria dari sampah, yaitu sampah kertas. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi ada sampah kertas, maka sebagai tugas kita adalah memilah-milah sampah. Ya, sampah yang organik, non organik, sampah kertas kita tempatkan di tempat yang sesuai dengan kriterianya. Tadi yang sudah membersihkan kelasnya dengan memasukkan sampah kertas pada posisinya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita sebagai warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kita berdoa bersama. Berdoa pada kesempatan ini akan dipimpin oleh ketua kelas di kelas 10. Silakan Mbak Sriatun. Marilah teman-teman kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Sriatun yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan dengan mengabsen kehadiran dari kalian semua, dari siswa kelas 10. Yang pertama Rizky, Aril, Hadir. Sriatun, Hadir. Sulasri, Hadir. Siti Aminah. Izin Pak. Ya, kenapa Ada sih? kepentingan keluarga. Oh, ada kepentingan keluarga. Terima kasih. Pembelajaran PPKN kita mulai. Sebagai penyemangat hari ini kita ada SBG. Ya, saya punya game nasionalisme. Game nasionalisme nanti clue bantuannya adalah kita akan memainkan merdeka dengan diselingi menyebutkan angka ganjil. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Kita mulai dari siap ya, jangan melamun ya. Dari pojok Mas Ali berarti menyebutkan angka ganjil pertama, kemudian berikutnya merdeka. Teman yang berikutnya berarti menyebutkan angka ganjil berikutnya. Siap? Siap. Ya. Pojok siap? Siap. Oke. Ya. Mas Ali, monggo. Satu. Merdeka. 2. Bagaimana teman-teman? Salah. Harusnya 3. Ya. Di pemain game nasionalisme ini kita tidak akan menerapkan hukuman, namun dapat bonus ya. Bonusnya adalah pilih angka 1, 2, 3 yang disukai. Mbak Sriatun pilih nomor berapa? 2. Mbak Sriatun milih angka 2. Kita buka bersama ya. Angka 2. Clue bantuannya adalah Pancasila. Di clue bantuan Pancasila ini, monggo Mbak Sriatun berebut dengan teman satu kelas akan menyanyikan lagu apa. Monggo, silakan berebut. Pengen nanya apa ya? Garuda Pancasila, sana juga? Ya, Pancasila mendukungmu. Oke, berarti Mbak Sriatun kesepakatan dari teman-teman apa tadi? Pancasila. Oh, Garuda Pancasila ya. Karena hari ini adalah hari spesial bagi Mbak Sriatun, maka bonusnya adalah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama, dipimpin sendiri di depan kelas ya. Oke, buka silakan ya.
Untuk teman-teman yang lain, silakan berdiri biar kelihatan kita semangat pada pagi hari ini. Ya, hitung dari 1, 2, 3 itu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akan mempelajari modul 1. Bisa dilihat di depan, etika roda pemerintahan. Kita akan membahas mengenai trias politika ala Indonesia, di mana pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, ada yang tahu Presiden Indonesia namanya siapa? Pak Jokowi. Pak Insinyur Joko Widodo. Orang menyebutnya sebagai Bapak Jokowi. Nanti akan kita pelajari Pak Jokowi itu atau Joko Widodo itu berada di pembagian kekuasaan, apakah legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Yang kita akan pelajari yang pertama nanti adalah trias politika ala Indonesia, di mana tujuan dari pembelajaran ini dapat kita lihat di depan. Ya, pertemuan agenda kegiatan kita adalah seperti di bulan Juli kita akan melaksanakan modul 1, ya, baik unit 1 atau unit 2 sampai unit 3. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama setelah kita mempelajari modul, kita dapat mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan pengamalan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, dan proaktif menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara di daerah sampai ke tingkat pusat. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang pembagian kekuasaan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Kemudian yang kedua, menguraikan nilai-nilai tiap sila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah sampai ke tingkat pusat. Di sana nanti akan ada kegiatan diskusi, kemudian tanya jawab. Jadi nanti ketika proses diskusi kita akan membentuk beberapa kelompok. Nanti akan saya berikan lembar kerja. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok dalam satu kelas. Di mana dalam pembagian kelompok nanti saya sudah menyediakan 3 nama pahlawan yang sangat familiar di negara Indonesia. Yang pertama nanti adalah Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah Ibu kita kan, ya. Gimana caranya adalah nanti kalian akan mengambil gambar yang ada di tempat ini, tempat untuk menaruh ini. Kemudian bagi yang mendapatkan gambar yang sama berarti berada dalam kelompok yang sama, sekaligus nama kelompoknya adalah sesuai dengan gambar pahlawan nasional yang kalian ambil. Bisa dimengerti? Nah, semangat dong. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, setelah itu kita akan lihat tayangan dari PPT PowerPoint yang telah Pak Guru siapkan di depan. Bisa kalian cermati, dipahami. Kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya. Ya, silakan dilihat di depan. Ini adalah PPT-nya. Bisa kalian cermati tentang trias politika ala Indonesia. Kemudian berikutnya juga mengenai pembagian trias politika di Indonesia. Dipahami dulu ya, jika kurang jelas. Ada yang mau bertanya mengenai PowerPoint yang telah Pak Guru tampilkan? Saya, Pak. Oh ya, Arif, ada pertanyaan?
di PPT ada yang kurang paham tentang kekuasaan legislatif. Mungkin dari teman-teman satu kelas ada yang bisa bantu? Ya, Vina mau. Untuk yang kekuasaan legislatif ya. Iya. Ya. Membuat atau membentuk undang-undang. Ya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Bisa nanti ada. Ya. Tepuk tangan untuk Vina. Ya. Terima kasih, tadi sudah kita tampilkan trias politika ala Indonesia. Tadi telah saya bagikan foto gambar pahlawan, ya, pahlawan nasional yaitu Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk langkah berikutnya, masing-masing yang telah menerima gambar yang sama membentuk satu kelompok. Oke, boleh berdiri? Ya, silakan berpindah untuk berkelompok pada kelompoknya masing-masing. Ya, ya. Oke. Ya, menempatkan diri pada tempatnya. Oke. Kemudian akan kita cek kembali kelompok Jenderal Sudirman. Ya, sudah lengkap ya? Ya, sudah. Kemudian kelompok RA Kartini udah? Ya. Yang sebelah kanan adalah kelompok dari Pangeran Diponegoro. Ya. Nanti akan kita bagikan lembar tugas. Ya. Lembar tugas di mana di bagian bawah nanti ditulis nama kelompok sesuai dengan kelompok yang kalian terima, gambar yang kalian terima. Tadi Pangeran ini Jenderal Sudirman, RA Kartini, Pangeran Diponegoro. Ditulis di bawah beserta nama kelompoknya masing-masing, ya. Di sini ada tugas yaitu langkah-langkahnya telah kita laksanakan, yaitu membuat kelompok 3 sampai 5 warga pelajar dan sudah kita laksanakan. Di sini bersama anggota kelompok carilah informasi berbagai sumber mengenai kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diisikan di sini. Di sini ada eksekutif, ada nama lembaga, ada tugasnya. Ya. Bisa dimengerti? Oke. Ketua kelompok yang satu dipegang dulu, kemudian ini. Monggo silakan sekarang berembuk di anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Monggo silakan merapat, mejanya diputar, boleh. Yang tengah diputar, yang tengah diputar. Oke, silakan membentuk meja untuk diskusi. Dirapatkan. Setelah kalian melaksanakan diskusi kelompok di antara 3 kelompok yaitu RA Kartini, kemudian Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro, waktunya untuk pemaparan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk pemaparan hari ini kita akan coba permainan tradisional. Masing-masing satu kelompok mengirimkan anggotanya satu. Ya, Mbak Vina, Ariel, sama Mbak Sriatun maju ke depan sih. Oke, untuk kemudian kita akan melaksanakan satu permainan tradisional yang sudah bilang yaitu home pimpa. Ya, jadi home pimpa nanti menunjukkan mana kelompok yang akan memaparkan duluan. Ya, ya. Oke, oh ya, berarti untuk giliran pertama nanti kelompok dari RA Kartini. Ya, silakan duduk kembali. Hasil dari tadi game home pimpa ya yang telah lama kita lupakan, yang akan memaparkan pertama adalah kelompok dari RA Kartini yang diwakili oleh ketua kelompok yaitu Ariel.
Mbak Ariel, silakan untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok RKT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok RA Kartini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Diperkenalkan dulu nama anggota kelompoknya. Nama anggota kelompok 1 Nirmala, 2 Evi, 3 Dina, 4 Ariela, 5 Afisna, 6 Aviana, 7 Vida, 8 Rizky. Disampaikan hasil diskusi kelompok presentasi ini. Kekuasaan eksekutif, nama lembaga presiden, tugas melaksanakan undang-undang. 2 legislatif, nama lembaga MPR dan DPR, tugas membuat dan membentuk undang-undang. 3 yudikatif, nama lembaga MA, MK, KY, tugas mengawasi jalannya undang-undang. Ya. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok RKT. Silakan untuk dari. Terima kasih dari Ariel yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok RA Kartini. Masing-masing kelompok tadi telah menyimak hasil diskusi. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya dari Jenderal Sudirman atau dari Pangeran Diponegoro. Oh, dari kelompok Diponegoro izin bertanya. Silakan. Mau bertanya kepada kelompok RA Kartini, tadi di kekuasaan yudikatif disebutkan MK, MA, sama KD. Itu kepanjangannya apa ya? Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali dari kelompok Pangeran Diponegoro. Ya, bertanya mengenai kekuasaan yudikatif. Di sana disebutkan MK, MA, dan KY. Untuk kelompok Diponegoro, terima kasih pertanyaannya. Silakan dari kelompok RA Kartini, ada yang mewakili? Ya, silakan. Diperkenalkan nama? Saya dari kelompok RA Kartini menjawab pertanyaan. Namanya dulu? Namanya? Nirmala. Oh, Nirmala. Akan dijawab oleh Mbak Nirmala. Silakan. Saya dari kelompok RA Kartini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Pangeran Diponegoro tentang MK. MK adalah Mahkamah Konstitusi, MA adalah Mahkamah Agung, dan KY adalah Komisi Yudisial. Ya, bisa dimengerti dari kelompok Diponegoro? Ya, terima kasih untuk Diponegoro dan RA Kartini yang telah memberikan jawaban untuk pelaksanaan diskusi. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah proses diskusi, kemudian tanya jawab sudah kita laksanakan, tentunya kita harus menyimpulkan hasil diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Dari RA Kartini, Diponegoro, atau Jenderal Sudirman, mana kelompok yang mau melaksanakan atau mengutarakan hasil kesimpulan diskusinya? Oh, ya, silakan dari kelompok Jenderal Sudirman diwakili oleh Vina. Silakan berdiri, depan. Yang lain menyimak hasil kesimpulan diskusi pada pagi hari ini. Hasil kesimpulan, trias politik di Indonesia bukan merupakan pemisahan kekuasaan, namun masing-masing lembaga adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Jenderal Sudirman. Dari 3 kelompok yang telah melaksanakan diskusi dan ditutup oleh kesimpulan yang telah disampaikan oleh kelompok Jenderal Sudirman, pembelajaran hari ini dapat kita ambil tarik kesimpulan untuk materi pokok mengenai trias politika di Indonesia. Yang kita gunakan adalah trias politika menurut Montesquieu. Ya, di sana terjadi pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun ketika diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini bukan merupakan pemisahan kekuasaan. Namun 3 lembaga pembagian kekuasaan ini melaksanakan tugasnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian untuk pembelajaran hari ini yang bagian menyenangkan, ya, bagian menyenangkan adalah bagian yang mana? Mana? Dari kelompok Diponegoro, bagian yang menyenangkan dari diskusi kita ini. Apakah tampilannya atau proses diskusinya? Yang paling menarik yang mana? Diponegoro? Oh, tampilannya. Tampilan dari PPT yang depan ya, itu sangat menarik. Kalau yang kelompok dari RA Kartini yang paling menarik proses apa? Cara diskusi. Diskusi ya. Kalau dari Jenderal Sudirman yang menarik apa? Oh iya, tadi bisik-bisik
Ya, yang paling menarik adalah ketika ada yang memaparkan hasil diskusinya di depan. Karena apa? Menampilkan hasil diskusi di depan itu melatih seseorang untuk berani mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan pendapatnya di depan umum sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk hasil pembelajaran hari ini. Tetap semangat di kelas 10 PKBM Pramid. Kemudian ada juga yang harus kalian laksanakan sebagai tugas pertemuan di minggu depan, yaitu dipersiapkan untuk cari boleh di majalah, dari televisi, dari internet, kemudian dari apapun yang mengenai tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Baik tadi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian kalian resume atau dirangkum sebagai catatan kalian, kemudian hasil catatan kalian boleh diupload atau dikirimkan ke tutor PPKN, boleh ke alamat WA yang ada di depan, ya, juga melalui email yang ada di sini. Ya, bisa dimengerti? Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Di setiap pembelajaran saya akan memberikan sebuah apresiasi atau hadiah bagi kelompok yang terbaik. Terbaik dalam arti di sini adalah istimewa dalam penampilannya. Ya, kita diskusi bareng kira-kira kelompok mana yang paling aktif yang akan kita beri reward, ya reward atau hadiah. Ya. Oke? Ya, dari kelompok Jenderal Sudirman, kira-kira kelompok mana yang paling aktif? Boleh pilih kelompoknya sendiri atau pilih kelompok yang lain? Ya. Kelompok yang mana? Oh, di Ponegoro, ya. Tepuk tangan untuk kelompok di Ponegoro. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan untuk menerima reward dari tutor. Reward hari ini adalah senyum, ya. Senyum. Tepuk tangan untuk kelompok di Ponegoro. Terima kasih. Silakan dibawa kembali ke kelompoknya. Terima kasih atas keaktifan pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Tadi sudah kita berikan reward pada kelompok yang aktif, yaitu pada hari ini yang mendapatkan reward adalah kelompok dari Pangeran Diponegoro yang mendapatkan reward berupa senyum, ya. Karena waktu sudah untuk pertemuan hari ini sudah habis, untuk sebelum pembelajaran kita tutup, kita rapikan kembali barisan bangkunya seperti sedia kala dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Dipersilakan untuk merapikan kembali tempat duduknya seperti itu. Dari meja diskusi sudah kita kembalikan lagi, tolong dirapikan barisannya, ya. Bukan kembali. Kemudian peralatan tulis yang kalian tadi sudah dirapikan. Seperti biasa, jangan meninggalkan sampah di dalam kelas. Juga kita cek dulu sampah di sekitarnya ada tidak, ya. Yang di atas meja tolong dibuangkan sesuai dengan kriterianya. Ya, terima kasih. Silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelas untuk memimpin bacaan doa, dipersilakan ya tuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Sri Atun selaku ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Ya, saya selaku tutor PPKN apabila ada dalam menyampaikan ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN untuk pertemuan berikutnya. Ya. Semangat pagi! 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 Terima kasih. Tepuk tangan aplaus untuk teman-teman. Luar biasa untuk kalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.